Jadi Wah. ada semacam kesurupan massal. Oh ya? Pada saat itu ada satu teman saya sebagai media itu mencekik lehernya sendiri, bahkan tidak bisa dilepas gitu kan. Waduh. Cuman setelah itu tempat itu bukan semakin nyaman, tapi semakin banyak keanehan-keanehan sekali. Waduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Jendela Misteri Sampurasun Sadulur Sadaya. Sahabat Jendela Misteri. Ketemu lagi dengan Kang Eman. Ini dia nih yang banyak pengalaman tentang kegoiban yang tidak masuk akal di dunia nyata gitu ya. Ya, Kang Eman ini kan banyak ceritanya nih. Dulu ngomong-ngomong pernah ini ya jaga di salah satu sekolahan ya? Betul. Nah itu ada cerita nggak di situ? Pada saat itu tahun 97 ya, 97 sampai 2000. Berarti 3 tahun ya, 97 sampai 2000. Jadi ada salah satu sekolahan yang saya jaga. Ya saya nggak saya sebutkan ya namanya, yang penting sekolahan aja gitu kan, tempat pendidikan anak-anak. Nah, pada saat itu dalam pembangunan pertama ya biasa-biasa aja gitu kan, tidak ada fenomena-fenomena yang semacam aneh-aneh atau yang dikatakan orang sekarang mistik gitu, tidak ada, biasa-biasa aja pada saat pembangunan. Nah setelah jadi sekolahan, alhamdulillah memang sekolahan itu mutunya satu bagus. Pada saat itu keduanya pas penerimaan siswa itu siswa sangat banyak sekali, ya gitu. Cuman pada awal tahun pertama, kelulusan pertama itu ada terjadi fenomena yang sangat mengagetkan gitu kan, untuk seluruhnya, bukan satpam aja, kasarnya guru-guru juga. Waduh. Jadi ada semacam kesurupan massal. Oh ya? Pada saat itu ada kesurupan massal. Kesurupan gitu. massal? Bahkan mendatangkan paranormal itu bukan dari satu tempat. Nah, alhamdulillah pada saat itu terkendali juga, bahkan saya pribadi sebagai satpam ikut turun tangan menangani hal seperti itu. Alhamdulillah beres pada saat itu. Sebentar, ini kesurupan massalnya gimana nih? Satu kelas apa gimana? Kesurupan? Jadi bukan satu kelas ya. Dari satu orang, setelah walau alam pada saat itu apa habis olahraga apa habis upacara ya, saya nggak begitu ngeh pada saat itu. Jadi dari satu yang lain ke yang lain gitu, bukan satu kelas. Jadi pada saat itu nggak di kelas kan gitu. Oh jadi nggak ini menular ya? Menular. Ini kesurupan sembuh pindah ke ini gitu, pindah itu menular iya. gitu. Iya. Jadi sembuh yang ini ke yang lain, nempel gitu. Alhamdulillah memang teratasi walaupun agak sedikit lama. Nah, akhirnya di situ yayasan itu kan dipegang oleh dua orang adik kakak gitu, perempuan sama laki. Gitu. Setelah fenomena itu ternyata si ketua yayasan yang laki ini, kepala sekolah STM ini merasa penasaran, kemungkinan besar akhirnya dia mendatangkan lusa-lusanya paranormal dari Jakarta ya. Dari Jakarta, bahkan ada yang sempet ngetop juga itu di dunia maya itu. Benar-benar tenar sekali. Paranormal terkenal ya. Nggak bisa disebutin. Sekarang udah almarhum, yang dibilang katakan 1000 wajah itu kan, paranormal 1000 wajah. Mungkin udah pada tahu semua dah gitu. Itu kan. berarti serius banget ya? Serius banget. Nah sebentar nih, bicara kesurupan. Ini kesurupannya kayak gimana? Nangis-nangis apa teriak-teriak apa gimana tuh murid-murid? Pokoknya macam-macam. Ada yang berbahasa semacam kayak gimana ya? Walau alam nggak tahu dah bahasa apa. Ada yang menjerit, ada yang ngoceh, ada yang segala macam gitu. Yang namanya orang kesurupan kan. Cuman teorinya berbeda-beda. Bukan sama, orang ini begini terus nempel ke yang lain seperti begini, nggak sama gitu. Ada yang cuman menangis, ada yang menjerit, ada yang kejang-kejang gitu kan. Macamnya banyak gitu pada saat itu. Nah saya teruskan kelanjutannya. Setelah itu lama juga, akhirnya agak penasaran, kemungkinan yang punya sekolah ya, yang kata saya katakan bukan yang punya sekolah, sebetulnya yang punya sekolahnya mah
bapak ini, cuman ini anaknya yang megang yayasan, yang ngurusin ya, yang ngurusin gitu. Akhirnya dia panggil paranormal yang saya bilang, diantaranya paranormal sangat ngetop. Ada yang ngetop lah salah satu ya. Bahkan saya sempat bersalaman, bertemu. Di situ main-main dengan kegaiban pada saat itu. Dia bermain-main dengan kegaiban, bahkan pakai ritual segala macam. Pada saat itu ya model penarikan macam apa gitu. Sampai dapat barang tuh banyak sekali gitu. Oh, berarti banyak barang di situ ya. Banyak benda-benda gaib ya. Itu bentuknya apa tuh? Keris kah atau batu atau apa yang macam-macam ada. Ya pertama-tama model kecil batu, kesananya model gaman. Dibilang gaman itu bentuk-bentuk besi, pisau atau golok atau keris gitu kan. Iya. Dan banyak lagi. Gitu. Banyak banget di situ banyak ya. Banget. Nah ini sebentar, awalnya nih sebelum dibangun ini sekolahan tuh apa? Apakah hutan atau apa gitu? Menurut sejarah katanya itu lapangan. Pada saat itu pembantaian, pada saat itu dibilang apa namanya? Pasukan kolonial itu berperang murni dengan pasukan Banten di situ. Akhirnya tumbang semua pasukan Banten di situ. Nah itulah fenomenanya katanya di situ. Pembantaian oleh kolonial Belanda. Kolonial Belanda gitu. Waduh, luar dulu biasa. Ada peribahasa apa sih yang melak jarak pinggir jalan gitu. Akhirnya nangkarak si jalan lah kasarnya gitu, Pak. Banyak yang mati. Pokoknya yang mati bergelimpangan lah itu, yang tewas yang gugur itu ya. Secara menurut cerita orang tua ya, saya sih nggak tahu karena zamannya berbeda. Iya. Nah, pada saat itu hampir setiap malam Jumat itu kita mengadakan suatu ritual kayak begitulah dengan paranormal luar gitu. Dan saya pun ikut andil sebagai istilahnya membackup lah gitu. Takutnya ada apa-apa gitu di antara sebab yang dipakai media satpam yang lain gitu kan. Nah, kejadian terakhir pada saat pengambilan barang itu dihentikan, ada satu teman saya sebagai media itu mencekik lehernya sendiri, bahkan tidak bisa dilepas gitu kan. Waduh. Dia teman murni, teman dekat saya. Salam buat orang kampus nih ya, gitu. Gak saya sebutin namanya. Iya. Akhirnya saya kerjain, istilahnya kena rajah lah gitu. Alhamdulillah selamat dan tidak berujung kepada kematian ya, karena itu dahsyat banget. Mungkin nggak terima juga gitu yang lain di situ. Nah, setelah terjadi itu kan otomatis tidak diadakan lagi pengambilan itu, bahkan lari ke tempat lain saya nggak ikut. Cuman setelah itu tempat itu bukan semakin nyaman, tapi semakin banyak keanehan sekali. Waduh, gitu. Makin parah ya, makin parah gitu. Bahkan ada satu kelas siswa gaib. Jadi setiap pengabsenan jumlah pagi itu sekian, kalau pulang jumlahnya nambah 1 gitu. Dicek daftar anak sekolah jumlahnya sekian, tapi kenapa lebih 1 gitu. Itu yang pertama guru-guru ngomong ke satpam. Jadi ketika di absen pagi, katakan misalkan ada 51 murid umpama. Betul, ya. Gitu. Begitu dicek pulang tinggal 50 gitu. Tinggal 50 gitu. Oh, ini satu siapa nih yang ikutan pagi-pagi nih? Gitu. Akhirnya kan guru-guru di TU itu ngomong ke satpam, "Pak, kok ada keanehan di ruang ini gitu, ruang komputer." Nah, itu pada satu ruang komputer. Kok setiap di absen siswa itu selalu lebih 1 katanya. Pas pulang didaftar pas ada sekian. Setiap hari itu? Itu setiap hari. Gitu. Aduh, akhirnya kita satpam semua nih, yang satpam malam kan 4 orang ya, jaga belakang sama jaga depan. Akhirnya setiap waktu ngecek ke lantai atas sambil membenahi ruangan-ruangan. Dulu kan apik banget ya pada suatu saat itu, anak-anak sekolah sepatu, macam-macam alat-alat sekolah atau alat-alat sholat kan ditaruh di loker. Maka kita benahin dengan nomor masing-masing, dan bangku itu kita naikin ke atas meja. Oh, dirapihin dinaik-naikin gitu ya biasa ya. Nah, setelah dirapihin sama kita bareng-bareng, selang beberapa jam kita kontrol lagi ke atas, bangku-bangku itu udah rapi lagi di bawah, udah kayak anak mau belajar gitu.
Gitu. Udah ada nurun-nurunin berarti. Udah ya? yang nurun-nurunin, tapi nggak ada suara, nggak ada apa gitu. Cuman kan aneh aja gitu. Nah, di lain hari kita kontrol kembali, ternyata kamar mandi airnya ngocor sendiri gitu kan. Itu bukan suara aja, memang benar airnya ngocor gitu. Oh, begitu dicek airnya memang ngocor. Airnya memang ngocor. Kan kebanyakan tuh kalau kamar mandi ada suara doang, dilihat nggak ada apa-apa, kering kalau gitu kan. Kalau ini memang banjir lah gitu. Berarti memang si makhluk gaibnya itu sudah bisa pegang-pegang gitu ya, udah bisa ngocor. Menurut saya ya? Itu udah di luar nalar, mungkin kesaktiannya udah melebihi daripada jin-jin yang lain ya, karena udah bisa interaksi dan memegang gitu kan. Gila, luar biasa. Pada saat saya itu bareng-bareng, ya kami udah terbiasa, rasa takut memang ada tapi sudah terbiasa, maka dianggap hal-hal biasa saja gitu. Nah, pada saat ke belakang, dari ngecek kamar mandi yang di atas lantai 3 ke belakang, itu aspal di belakang kantin itu bergoyang kayak di atas lumpur gitu. Kayak lumpur hidup gitu. Kayak lumpur hidup gitu. Padahal aspal ya? Pada aspal gitu. Itu bukan cerita saya atau istilahnya mengada-ngada, karena yang berjalan itu bukan saya sendiri, karena kita kontrol ke belakang berdua gitu kan. Itu kita sampai mau jatuh gitu, karena benar-benar goyang kayak diinjak itu. Kalau gempa sih udah ketahuan ada getarannya. Kalau ini cuman kayak lumpur hidup aja gitu. Jalan itu kita sempoyongan kayak ombak-ombakan gitu. Gitu. Tapi bukan halusinasi, bukan? Bukan halusinasi, itu murni kita realita jaga sambil jalan gitu. Ada itu, saksi mata lagi. Ada ya? saksi mata. Masih hidup sekarang? Masih hidup gitu. Luar biasa. Sekarang masih hidup orangnya. Gitu. Nah, pada saat kan ada juga temen yang dari Sukabumi itu. Teman saya dari sip saya, dari orang Sukabumi, memang dia agak seneng sama ritual-ritual kegaiban itu. Kadang-kadang malam Jumat dia pakai apa sih, suguh-suguh gitu ya, macam apa, ada apel, ada pisang apa. Nah itu nyata-nyata, ternyata orang yang berbakti kepada hal seperti itu memang dikenal oleh makhluk gaib. Memang dikenal, itu fakta nyata. Makanya wanti-wanti saya ke teman-teman semua, jangan istilahnya neko-neko lah, secara tidak langsung ikut-ikutan orang. Ternyata di alam sana itu benar-benar kita tercatat namanya. Waduh, misalkan nih tiba-tiba saya umpamanya gitu ya, yang nggak tahu apa-apa nih, ngasih suguh-suguh gitu ya, tiap pagi atau tiap malam Jumat ngasih kopi pahit, kopi manis umpamanya gitu ya. Ternyata di sana dicatat nama saya. Ternyata di sana dicatat, bahkan dikenal oleh gaib setempat. Waduh, tuh. Karena saya langsung, itu juga bukan sendiri ya, karena saksi, entar dah kalau kapan-kapan saksinya saya panggil ada ya. Jadi di TU itu kan ruangan tertutup semua, namanya malam, gelap kan. Itu di dalam itu membicarakan si orang yang suka nyuguh itu. Waduh, coba yang banyak guru, tapi suara guru-guru kita gitu. Suara guru-guru itu bercerita tentang kebaikan si orang yang suka nyuguh itu gitu. Saya sampai aneh gitu. Saya sampai aneh. Itu cerita pendengaran itu bukan pada saat lewat aja. Saya sampai mendengarkan di pintu itu, satu orang suruh ngambil kunci. Saya mendengarkan, itu memang guru-guru berbicara tentang si orang ini, kebaikan itu. Jadi menyerupai suara guru maksudnya? Suara guru-guru sekolah. Kan biasanya kalau pagi-pagi tuh rame ya, suara gitu, guru tuh ya, pada ngobrol segala macam. Ini padahal malam nggak ada, kan udah pada pulang. Bahkan itu mungkin jam 12 atau setengah 1 malam ya, gitu. Luar biasa. Setengah 1 malam. Jadi makanya saya yakin 100% bukan kasarnya menduakan yang pencipta. Itu benar-benar murni. Kalau orang neko-neko terhadap hal seperti itu, yang nggak tahu jalurnya atau nggak punya gurunya, wanti-wanti aja gitu kan. Ternyata kita tercatat dan dikenal oleh makhluk mereka. Bahkan kita dianggap baik dan mereka suka. Gitu. Bahkan yang terbaik menurut dia itu, karena kita suka nyuguh-nyuguh mungkin ya gitu. Nah akhirnya kan si temen itu datang bawa kunci, saya buka, ternyata ruangan itu kosong, nggak ada orang, cuman kantor TU gitu kan. Cuman kantor aja, nggak ada orang. Tapi pas dikeluar itu ngomongin lagi, jelas-jelas rame lagi, terang-terang si itu lagi yang dibicarain si orang itu gitu. Gila, serem banget. Makanya itu sekolah menurut saya wajar aja ya. Sekarang kan udah bangkrut ya, udah
Cuman sekarang udah nggak tutup ya? Ya udah mulai tutup dan buka lagi juga kurang ramai. Itu cuman umurnya 3 tahun sekolah itu. Nah yang saya aneh di sekolah itu setiap jam 11 malam kemungkinan besar apakah entah itu yang keilmuan yang punya sekolahan, yang punya yayasan, ataukah memang kegaiban di situ. Jadi ada burung elang itu, elang putih semua, setiap jam 11 itu datang ke tempat basket itu. Elang putih? Elang putih, murni mulus putih gitu. Itu langsung masuk ke WC lantai 3. Bahkan saya kejar, sudah masuk ke kelas pun itu dicari sama teman-teman 3 orang itu nggak ketemu. Itu elangnya putih sambil bersuara kenceng banget gitu kan. Setiap dia terbang pasti bersuara gitu. Itu 2, elangnya bukan 1 ya. Sejodoh berarti. Sejodoh gitu. Nah makanya itu yang sampai saya keluar itu elang itu murni tidak bisa digambarkan seperti apa, tapi memang benar-benar burung karena saya ngelihat jelas banget bahwa itu elang. Cuman elangnya bukan elang ini ya kayak elang laut lah, nggak terlalu gede, nggak terlalu ini, cuman putih semua. Gitu. Yang jelas kelihatan bentuknya sih burung elang, cuma warnanya putih. Putih semua. Gitu. Dari mana datang elang putih? Perasaan nggak ada deh. Elang tuh kalau nggak warnanya coklat, agak coklat tua, kira gini-gini ya, agak coklat tua, hitam. Paling itu, tergantung jenis. Kan ada elang laut, ada elang bukit-bukit gitulah, itu beda warna kan. Ini putih. Nah, fenomena terakhir saya sama orang sekampung juga karena penasaran dengan elang itu, gitu. Akhirnya pada saat maghrib saya sama teman-teman 3 orang, saya narik barang juga kan. Ya temen sih yang bisa, bukan saya. Alhamdulillah pada saat itu dapat ternyata batu belah telur, tahu nggak batu belah telur? Itu gambarnya naga. Saya dapat di pohon mangga, di situ ada pohon mangga pinggir aspol, asrama polisi. Jadi Kang Eman masih sempat ikut narik juga pada akhirnya ya, coba-coba ya. Di luar yayasan ya, di luar yayasan. Okay. Jadi di luar anak-anak yayasan, kita mah pribadi sama orang kampung sini lah, sama kampung saya gitu kan. Gitu. Sekarang udah almarhum orangnya. Saya ngambil di situ karena saya tahu ada mustika ini karena elang itu ternyata di gambar batu itu bukan elang, ternyata gambar naga. Gambar naga 2 warna. Jadi kalau kita balik di sebelah warnanya agak kehijauan, kalau dibalik ke sebelah warnanya ada kemasan sama merah gitu. Waduh. Gitu. Masih ada batunya? Batunya dipegang di Rancamaya sama guru saya. Oh. Gitu. Itu pernah ditanya nggak ke gurunya, ini apa sih batu nih khasiatnya atau apa gitu? Ya ada lah gitu. Makanya sebelum waktunya katanya ditaruh dulu. Gitu. Tapi akhirnya sampai guru saya meninggal batu itu nggak kembali dah. Karena lupa mungkin atau gimana gitu. Nah setelah itu saya kan belajar ikut-ikutan sama saudara juga, istilahnya ngaji-ngaji seperti kebatinan gitu ya. Nah, jadi kita punya pekerjaan setiap waktu istiqomah aurat gitu kan. Di situ masih di sekolah itu, karena sekolah itu masih pada saat itu rame ya. Saya kan cuma 3 tahun terakhir bangkrut aja itu. Gitu kan. Bukan bangkrut sebetulnya, muridnya berkurang lah. Berkurang ya. Kalau saya menurut saya pikir bangkrut gitu kan, berkurang lah muridnya berkurang. Itu saya mengadakan istilahnya meditasi ya. Meditasi kan ada masjid juga gede di situ. Saya mengamalkan aurat-aurat dari guru. Pada saat itu memang lagi ceritanya kenceng-kencengnya lah gitu. Ternyata saya mendapatkan fenomena yang benar-benar sangat di luar nalar sekali. Gitu. Makanya sampai saya keluar di situ itu tidak terbayang sama saya kok bisa sampai seperti itu muncul itu dari karpet masjid itu atau karpet musola itu tubuh seseorang yang benar-benar tapi tidak menakutkan, tapi kan kita kaget ya, yang namanya jaraknya 1 jengkal dengan kita kan Masya Allah gitu kan, mau gimana gitu, mau lari kita pakai sarung, mau kaget kayak gimana, akhirnya itu saya tungkup itu ibu-ibu itu. Makanya bentuknya perempuan? Bentuknya perempuan, ibu-ibu agak gemuk, bajunya bunga-bunga kayak berukat gitu kan, disanggul warnanya putih semua, nggak terlalu putih semua itu, tapi masih dibilang orang tua tapi masih cakep lah gitu, istilahnya nggak nakutin, nggak, cuman saya kaget aja karena senyum dia itu di situ. Sebentar, ini karpet ya,
Tiba-tiba di karpet muncul. Nah, Munculnya itu kan karpet yang melendung tuh. Enggak. Oh, muncul aja langsung. Jadi kan gini, kan orang bermacam-macam. Setiap orang itu beraurat, ada yang matanya melek, ada orang matanya merem. Nah, kalau saya kan dibiasakan merem. Oh gitu. Nah, dan digelapin gitu. Maksudnya butuh kesunyian lah. Betul. Jadi keheningan menurut saya. Hening lebih nyaman gitu. Akhirnya saya merem kan dengan jumlah yang sekian. Setelah beres saya buka mata kan. Ternyata di depan itu udah ada dan senyum gitu kan. Lagi ngapain itu? Lagi tiduran. Jadi tangannya disangkai gini lah, gimana sih? Kalau kata kita mah sebelah di dagu gitu. Begini nih. Sambil ketawa. Ngetawain saya gitu kan. Nah, itu kan saya kayak kaget. Mau lari kayak gimana gitu kan. Namanya kita udah kram juga kan lama gitu. Akhirnya saya tungkup itu dengan baca Allahu Akbar. Tapi itu sampai beberapa bulan itu saya nggak berani masuk. Karena terbayang terus tempat itu gitu. Ketika ditungkup hilang nih? Hilang. Kata ditungkup. Karena saya ngucapin asma kan. Allahu Akbar. Akhirnya hilang itu kan. Cuma sampai sekarang wajah udah sekian tahun ya, berarti dari tahun 2000 kemarin sampai sekarang kan udah berapa. Itu alhamdulillah saya sampai sekarang wajahnya makanya masih ingat. Makanya kalau secara batiniah gaib itu tidak akan bisa terlupakan begitu saja. Akan terngiang-ngiang selamanya gitu. Nah, itulah fenomena-fenomena di sekolahan terkenal itu ya. Sekolahan itu insya Allah saya juga masih ada sedikit penasaran sebetulnya ke tempat itu. Dan kemungkinan besar lain kali saya juga akan eksperimen di sana. Gitu. Tunggu tanggal mainnya, kita explore. Makanya jangan lupa di subscribe ya, di like, share, and comment. Kalau nggak subscribe nggak akan tahu nanti cerita-cerita selanjutnya. Ini menarik nih ya, karena waktu juga ya. Akhirnya sampai sini dulu Jendela Misteri kali ini dengan Kang Eman. Nanti kita sambung lagi di episode berikutnya. Terima kasih banyak yang sudah nonton sampai selesai. Jangan lupa sekali lagi di subscribe ya, di like, share, and comment. Oke, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.